All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke bait-Nya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Selamat datang di minggu ke-14 di KJC Online Service. KJCian, senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan kalian semua. Saya percaya kalian juga pasti rindu satu sama lain. Tapi tenang, Tuhan tetap pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini. So KJCian, berdirilah teguh, jangan goyah, dan tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, dan tetap pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. So KJCian siap untuk diberkati lebih lagi? Pastinya, karena hari ini kita akan segera diberkati dengan luar biasa oleh home pastor kita dan juga KJC Associate Pastor kita, yaitu Pastor Nancy Piri. So KJCian, saatnya untuk kalian siapkan catatan, cantik alami laku, saatnya catatannya dibuka lagi untuk mencatat, dihias sedemikian rupa untuk benar-benar mendapatkan esensi dari khotbah pada hari ini. So KJCian, gak usah tunggu lama-lama lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk karyamu, terima kasih untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu, membuat kami ada sampai sekarang. Tuhan terima kasih Bapa, hari ini kami siap untuk beribadah, kami siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami siap untuk belajar mengenal-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah KJCian. Umat tebusan Tuhan, mari datang padanya. Naikkan ucapan syukur kita. Sebab Dia Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus Tuhan. Sing haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan.
aroma tebusan-Mu Tuhan datang padamu, menyatakan Kau hidup dalam kehidupan kami. Yes. Oh ya. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Mari nyatakan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab kitalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh ya. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Oh ya. Semuanya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pa-pa-pararam, pa-pa-pararam, para-pararam, para-pararam. Ya. Haleluya. Mazmur 40 ayat yang ketiga sampai dengan 5. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin. Aku tak mau lupakan kebaikan-Mu. Hal terkecil pun kan ku hargai selalu. Kan ku ingat setiap perbuatanmu. Kau setia, tak pernah lepaskanku. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu, di hadirat
ketika badai dan cobaan menentangku, dan memupuskan segala asa di dalamku. Kan ku ingat setiap perbuatanmu. Kau setia, tak pernah lepaskanku. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Sebab kami mau nyatakan Tuhan, selalu ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, yang tak terlukiskan, yang tak tergantikan. Selalu ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, yang tak terlukiskan, yang tak tergantikan. Itulah kekuatanku. Ku dapat di dalam-Mu. Selalu ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, yang tak terlukiskan, yang tak tergantikan. Itulah kekuatanku. Ku dapat di dalam-Mu. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman, Di dalam genggaman-Mu di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu. Karena ku ingat kebaikan-Mu. Karena ku ingat kebaikan-Mu padaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan setiap perbuatan-Mu, setiap perbuatan-Mu. Oh, selalu ku nyanyikan setiap kebaikan-Mu, setiap kebaikan-Mu. Oh
Jesus. Engkau baik Hallelujah. dan sangat baik. Oh yes you are. Engkau baik Oh yes you are. dan sangat baik. Engkau baik. Engkau baik dan sangat baik. Engkau baik dan sangat baik. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar tidak lalu dengan sia-sia Tuhan, tapi kami boleh melakukannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Shalom KGCians, ini adalah minggu ke-14 kita beribadah secara online. Lama ternyata. Belum ada kabar-kabar berita kapan ini kita akan mulai beribadah lagi di hall. Tapi saya berharap secepatnya keadaan membaik sehingga kita bisa berjumpa satu sama lain lagi seperti dahulu. Oke KGCians, hari ini kita akan membaca di 1 Petrus 4 ayat 7-11. Kalau KGCians perhatikan, saudara-saudara perhatikan dari 2 minggu yang lalu, kemudian minggu yang lalu, memang kita lagi membahas tentang surat Petrus. Kali ini di 1 Petrus 4 ayat 7-11. KGCians bisa baca di sini, dibantu dengan PPT yang ada di sini. Oke, ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. KGCians, kalau kita lihat memang ibadah di chapel ini backgroundnya, dekorasinya itu selalu berubah-ubah setiap minggu. Jelas karena ada volunteer, ada tim dekorasi yang melakukannya. Nah, sampai kepada proses kalau kita lihat backgroundnya berganti-ganti, itu ada proses yang namanya konsep. Nah, dari Claudia biasanya dia akan memberikan konsep, dia akan menggambar, dia akan share gambarnya di grup, sehingga pada saat hari di mana kita mendekorasi tempat ini, kita menyesuaikan dengan gambar yang telah dikasih oleh Claudia. Jadi kita tinggal ngikutin aja gambar yang dikasih sama Claudia. Sehingga memudahkan, cepat banget karena sudah ada contohnya. Saya dan tim yang lain, kita nggak boleh mempunyai ide yang lain. Karena kalau kita memasukkan ide kita pada pelaksanaan dekorasi ini, maka yang terjadi tidak sesuai dengan gambar. Apa yang terjadi hari ini nggak sesuai dengan apa yang telah digambarkan. Jadi tidak boleh ada ide yang lain yang masuk. Nah, saudara, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Alkitab ini telah memberikan kepada kita gambaran bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang Kristen. Yang kita baca tadi di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ini adalah sebuah gambaran dan kita tinggal follow. Kita tinggal ngikutin. Dan sebaiknya kita jangan menambahkan ide-ide lagi di situ. Karena takutnya gambarnya itu jadi berbeda. Gambarnya itu jadi salah. Hari ini saya pengen memberikan judul dari khotbah saya adalah Am I Christian? Apakah saya ini orang Kristen? Dari mana kita bisa tahu kalau kita ini orang Kristen? Tentu saja dari firman Tuhan. Dan mari kita bahas ini sama-sama. So, KGCians, ayat yang kita baca tadi ini, kalau kita baca ya, kalau saya baca ini ayat yang straight to the point. Ini ayat yang sangat berterus terang, ini ayat yang sangat applicable, artinya ini ayat yang sangat bisa diterapkan. Ini bukanlah ayat Alkitab yang
deep, yang kita mesti gali untuk menemukan maknanya. Tetapi ayat ini sangat jelas dan simple, clear and simple, jelas dan sangat sederhana. And I thank God for this. Kenapa? Karena mudah bagi saya, memudahkan saya untuk berbicara, menyampaikan ini kepada KGCians. Saya yakin bahwa message yang clarity helps people. Message yang pesan yang jelas itu membantu kita untuk mengerti. Saya berdoa sore hari ini, pesan ini juga membantu kita untuk hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Hari ini saya berharap kita tersadarkan gambar mana yang sementara kita ikuti dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Dan saya mau bahas ini, saya mencoba membahas ini dari ayat per ayat, karena sekali lagi ini sangat straight to the point, ini applicable. Jadi saya mau membahas ini dari ayat ke ayat. Dan KGCian saya harap untuk mengikuti firman Tuhan ini dari awal sampai akhir, jangan di tengah-tengah lalu ditinggal, sayang banget. Yang pertama, kita tidak akan memperoleh pengertian yang benar, mungkin kita akan dapat pengertian yang keliru. Yang kedua, sayang banget. Firman Tuhan itu begitu berharga, dan kalau kita cuma menyempatkan untuk dengar setengah, sayang banget, oke? Saya berharap saudara bisa mengikuti saya sampai selesai firman Tuhan pada sore hari ini. Oke, kita mulai dari ayat yang ke-7. Ini ada ayatnya. Ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Gambaran orang Kristen yang ada di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang berdoa. Kehidupan berdoa itu adalah kehidupan yang normal bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang yang percaya. Tetapi supaya kita dapat berdoa, dijelaskan bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang. So untuk kita bisa berdoa, kita mesti bisa menguasai diri dulu dan menjadi tenang. Menguasai diri dari apa? Kenapa kita mesti tenang? Menguasai diri dari apa sih? Menguasai diri dari rupa-rupa keinginan, gelora dalam dada, rupa-rupa godaan, menguasai diri dari hawa nafsu, menguasai dari kehidupan di dalam kegelapan. Kita menguasai diri dari hal-hal yang duniawi dan dosa yang terus datang kepada kita setiap hari. Bukan cuma itu, menguasai diri dari rasa khawatir, menguasai diri dari rasa takut, apalagi zaman sekarang. Pandemik tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, gak ada yang bisa memprediksi perusahaan yang kita kerja apakah bisa survive atau enggak. Nggak ada yang bisa memprediksi apakah saya akan baik-baik aja atau enggak. Sehingga takutan, godaan, keinginan, dosa itu datang semua ke kita. Dan enggak pakai nomor antrian. Dia akan datang semuanya kepada kita. Sehingga apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti menguasai diri kita supaya kita tidak boleh membuahi kekhawatiran. Kita enggak membuahi kehidupan di dalam dosa. Kita menguasai diri kita, sadar secara penuh. Karena gini, dengar baik-baik KGCians, pikiran yang dipimpin oleh hal-hal yang duniawi, pikiran yang dipimpin, yang dipengaruhi oleh kekhawatiran, tidak dapat memberikan kepada kita konklusi bahwa kita harus berdoa. Sekali lagi, pikiran kita yang dipenuhi dan dipengaruhi oleh dosa, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, tidak akan membawa kita kepada konklusi bahwa kita harus berdoa. Bahwa kita perlu berdoa, saya perlu berdoa, saya harus berdoa. Padahal kehidupan rohani kita gak bisa lepas dari kehidupan berdoa tentu saja. Kehidupan rohani kita gak bisa lepas daripada kehidupan yang berdoa. Karena tadi kehidupan orang Kristen itu normal ketika kita berdoa. Berdoa itu artinya apa saudara? Kita sudah sering banget dengerin ini. Home pastor sering menjelaskan ini. Bahwa berdoa itu bukan karena kita sementara membutuhkan sesuatu.
Boleh kita berdoa waktu kita membutuhkan sesuatu, bahkan baik. Tetapi berdoa itu adalah sebuah pernyataan kebergantungan kita kepada Allah. Bahwa doa itu adalah menyatakan bahwa kita nggak bisa dan kita bergantung kepada Allah yang bisa. Dan pernyataan ini bisa kita setujui sampai di sini. Kita bergantung sama Tuhan, yes. Kita bergantung pada Allah, yes. Tetapi kalau kita mau mulai ngecek kehidupan doa kita, gimana kehidupan doa KGCians? Bagaimana kehidupan doa saya? Apakah doa itu dijalankan seringkali lupa? Atau selalu lupa? Atau tidak berdoa sama sekali? Atau berdoa itu hanya sekedar kalau gue mau makan, berdoa. Kalau kita mengaplikasikan doa asal-asalan, kalau kita mengaplikasikan kehidupan doa kita itu, kita ngeremehin, kita asal-asalan, maka sebetulnya kita sementara menyangkal pernyataan yang ada di sebelah ini. Pernyataan kebergantungan kita sama Tuhan. Kita sementara menyangkal ini. Dan secara tidak langsung, KGCians, kita ini sementara menyatakan bahwa aku ini tidak perlu bergantung sama Tuhan. Aku bisa menangani kehidupanku sendiri, bahkan aku bisa menangani pertumbuhan rohaniku sendiri, kehidupan rohaniku sendiri, aku bisa menangani itu sendiri. Dan itu bohong, itu nggak benar. Nyatanya kita nggak bisa, nyatanya kita butuh Tuhan setiap hari. Nyatanya kita perlu bergantung sama Tuhan setiap hari. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. So ini adalah tips buat kita saudara, untuk kita mulai menata kembali kehidupan berdoa kita. Kita tata kembali bahwa kehidupan berdoa itu harus direncanakan dan harus dilaksanakan. Direncanakan dan dilaksanakan. Kita punya teman-teman di KGC yang punya bayi. Nah setiap siang tuh saya kadang-kadang suka ngelihat story-nya Sandy Sonesen, punya anak namanya Sean, masih bayi. Dan Resia, punya baby Aldrich, umurnya nggak beda jauh ya mereka. Saya suka lihat mereka posting menu makanan babynya, menu makan siang, dan ini semua sudah dikasih tahu dan mereka story waktu lagi nyuapin. Bahkan kalau habis, wah hebat sudah ngabisin makanan. Saya tahu, saya yakin bahwa baik Resia maupun Sensen, mereka merencanakan itu, mereka memasukkan makanan, memberi makan kepada anak mereka di dalam di dalam our daily life, di dalam kehidupan mereka, rencana kehidupan mereka hari itu, mereka pasti masukin itu. Mereka memasukkan rencana untuk kasih makan anaknya dan mereka melaksanakan mengasih makan buat anak-anaknya. So, kejadian sama seperti apa yang dilakukan oleh mami-mami tersebut, kita pun juga harus merencanakan doa dan melaksanakan doa. Karena berdoa itu hanya akan menjadi niat yang tidak terselesaikan kalau tidak ada rencana di dalamnya. Kita perlu merencanakan untuk berdoa setiap hari, KGCians. Setiap hari, nyatanya kita bergantung kepada Allah setiap hari. Hari ini, mari kita mulai berdoa. Hari ini ajak keluarga, waktu kita lagi sendiri di rumah, mari kita mulai berdoa, oke? Belum terlambat saudara. So, ayat yang ke-8 adalah, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Satu kali ada orang Farisi bertanya kepada Yesus, Guru, dari semua hukum Taurat, manakah yang terutama? Lalu Yesus menjawab kepada orang Farisi itu adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari hukum yang kedua ini, kita tahu bahwa Yesus memerintahkan saudara dan saya untuk mengasihi sesama. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Tapi faktanya adalah waktu kita mulai mengasihi orang lain, ada hal-hal yang dulunya tertutup jadi terbuka. Ketika kita mulai mengasihi orang lain, kita mulai bisa melihat kekurangan, kejatuhan, keterikatan daripada saudara kita. Kita mulai bisa melihat kelemahan yang mungkin selama ini orang itu sembunyikan, gak pernah kelihatan. Kita mulai bisa melihat hal tersebut. Apa yang kita lakukan kalau kita lihat hal itu? Apakah ambil handphone, story, curhat di situ? Kita sudah ada di KGC sudah lama, mungkin
Ada yang mengenal leadernya, mengenal MC pastornya, dan kemudian menemukan juga MC pastornya penuh dengan kelemahan. Duh masih, penuh dengan kelemahan, telatan gitu. Kalau di komsel tuh sering tidur gitu misalnya, dan saya yakin nggak ada ya MCP yang tidur gitu di sini. Kita menemukan hal itu lalu kemudian kita mulai kecewa gitu. Atau yang sering terjadi saudara, aku tahu loh ini pemimpinnya KGC, tapi waktu ketemu di mall saya senyumin, dia malah seolah-olah nggak kenal aku. Saya kecewa padahal saya sudah di KGC sudah 3 bulan, sudah 6 bulan, sudah 1 tahun, tapi nggak kenal saya. Oh ya ampun begitu ya pemimpin yang ada di KGC. Lalu kemudian waktu kita lihat itu, apa yang kita lakukan? Mungkin kita ambil handphone, buka aplikasi Instagram, tulis status, asal tahu aja, bye KGC dan mention @KGC Surabaya. Apakah kita akan melakukan itu? Jangan melakukan itu. Karena tantangan dari kasih adalah terus mengasihi. Itu tantangannya. Kalau cuma kasih dan kita melihat kekurangan kita berhenti, enggak. Kasih dan terus mengasihi. Satu kali saudara, waktu saya di kantor, saya jam 8 pagi itu buka-buka Instagram, dan biasanya kalau jam 8 pagi yang keluar di Instagram saya itu adalah postingan yang saya follow dari luar negeri. Dan tiba-tiba hari itu tuh semua ngasih satu pesan yang sama. Apa ya ini, saya penasaran, saya langsung cek ke Google. Ternyata saya cek di YouTube. Ternyata waktu saya cek di YouTube ada sebuah video yang sangat mengerikan bagi saya. Saya miris banget ngeliat video itu. Dan akhirnya dari video itu jadi viral, dan masalah yang dari video itu masalahnya menjadi besar karena berkaitan dengan rasisme. Berkaitan dengan rasisme gitu. Ini jarang banget dia ngomongin di gereja. Tapi saya mau bilang ya KGCians bahwa rasisme itu bukan kasih. Bahwa tidak ada kasih yang membeda-bedakan. Dan rasis itu tidak boleh ada di KGC. Tidak boleh ada sedikit pun ruang di hati kita yang menganggap bahwa kita lebih tinggi daripada orang lain. Saudara mesti tahu, Yesus cinta segala bangsa. Yesus itu mencintai segala bangsa. Dan kita di KGC ini disatukan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di sini kita diangkat menjadi anak-anak Allah, sehingga tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Semua mendapatkan status yang sama. No KGCians, nanti waktu kita lagi beribadah kembali ketemu, kita gak hanya mengasihi, menghargai dan menghormati orang yang sukunya sama kita. Gak boleh, tidak ada tempat duduk yang kita izinkan di KGC, di gereja ini, untuk kita berlaku rasis. Enggak, itu bukan banget dari kasih. Kalau kita menyatakan kasih kepada orang lain, waktu kita menyatakan kasih kepada orang lain, maka kita sementara menyatakan Yesus bagi dunia. Ingat saudara, kita di KGC ini kita adalah keluarga Kristus. Kita keluarga. Amen. Ayat yang ke-9 adalah, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saya pengen menyimpulkan ini adalah bagaimana kita berlomba-lomba tanpa pamrih untuk berbuat baik, tanpa mengharapkan imbalan. Kita ini kan memang masih di masa krisis, yang kita belum tahu sampai kapan krisis ini bakal berakhir. Dan karena krisis ini mendunia, hampir semua dari kita mengalami krisis. Memang beda-beda krisisnya, tapi semua mengalami krisis. Begitu juga dengan KGC. Dan apa yang bisa kita lakukan kepada saudara kita? Apa yang bisa kita bantu kepada saudara kita di tengah-tengah kondisi yang seperti ini? Kami di KGC membuat program yang namanya KGC Family Mart, di mana kami membantu local market di tengah-tengah situasi pandemik ini. Jadi anggota Komsel yang punya usaha, kita bantu promosi, kita bantu menjualkan dengan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Ingat KGCians ya, yang KGCians lihat di Instagram itu kami tidak mendapatkan keuntungan apa-apa sama sekali. Jadi para pemilik usaha mereka akan kirim foto lalu dikelola oleh tim. Begitu banyak ministry yang terlibat sampai ini proses muncul di Instagram. Ada dari MC ministry, ada dari desain ministry, sampai sosial media ministry. Saya cuma bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah terlibat. Makasih buat kalian volunteer yang sudah bekerja keras bahu-membahu, yang super sibuk
membuat ini menjadi mungkin tanpa mendapatkan imbalan apa-apa. Thank you so much KGCians, thank you so much buat kalian. Keep up a good work. Kita memang benar-benar harus berkontribusi untuk kehidupan orang lain. Thank you, thank you. Ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain, lalu layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berarti kita, setiap orang percaya, kita telah diberikan karunia oleh Allah yang kita bisa pakai untuk melayani. Sekali lagi, tiap-tiap orang percaya telah diberikan karunia oleh Allah yang kita bisa pakai untuk melayani. Masing-masing perannya berbeda, fungsinya berbeda, tempat pelayanannya berbeda. Ada mungkin yang di gereja, ada mungkin yang di rumah, ada mungkin yang di pekerjaan. Tetapi semua dengan tujuan yang mulia. Melayani Tuhan itu adalah panggilan bagi semua orang Kristen. Bukan hanya panggilan bagi mereka yang bertalenta, bukan hanya panggilan bagi mereka yang punya waktu, bukan hanya panggilan bagi mereka yang memberikan hidup mereka buat Tuhan, tapi berlaku buat semua. Makanya saudara, jangan menghambat jangan keterlibatanmu di dalam pelayanan karena alasan-alasan yang sangat sepele. Aku tuh gak punya talenta, jadi aku gak bisa berkontribusi apa-apa. Aku tuh cuman ibu rumah tangga biasa, aku di rumah tuh ya biasa aja. Jangan saudara, sayang sekali kalau kita selalu pakai alasan itu, sayang sekali karena berarti kita sementara mengabaikan karunia Allah di dalam kita. Karunia yang memampukan kita untuk melayani. Bukan soal besar dan kecilnya kontribusi kita, bukan. Kita melayani bukan karena kita punya talenta. Kita melayani karena kita telah beroleh karunia. Supaya kita bisa melayani sesama di rumah Tuhan, di rumah tangga. Jangan sampai ada orang Kristen yang pasif, yang berpikir bahwa hidup itu ya saya dan saya, tanpa perlu saya bagi dengan orang lain. Eman-eman apa yang sudah Allah berikan di dalam kita. Eman-eman banget. Oke KGCians, dari ayat yang ke-7, 8, 9, 10 dan ayat yang ke-11. Seperti janji saya akan baca ayat per ayat. Dan ayat ke-11 dibilang apa? Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Sampai di situ dulu. Sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bulan lalu, bulan Mei, minggu ke-5, saya bicara tentang, saya ada singgung sedikit tentang speak to build, di mana semua homepastor juga melakukannya. Tapi waktu itu saya bilang bahwa speak to build itu adalah speak the word of God. Harus menjadi hal yang biasa. Bagaimana apakah KGCians selama selang dari bulan Mei sampai hari ini, apakah KGCians setelah melakukannya menjadi new normal, ataukah KGCians belum melakukannya? Tetapi kita mesti tahu bahwa Speak to Build ini bukanlah sebuah program unggulan dari KGC, tetapi ini adalah sebuah program yang dimana kita juga mesti mengikutinya. Bagaimana supaya kita bisa hidup dengan firman, bagaimana supaya kita bisa speak the word of God, berarti pertama-tama kita harus mengenal firman Tuhan itu sendiri. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Jebakan orang Kristen, jebakan mungkin KGCians adalah menganggap bahwa pertumbuhan rohani itu terpusat hanya di hari Minggu saja. Sehingga gereja itu menjadi tempat kunjungan karena itu pusat pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu hanya terpusat di hari Rabu ketika kita komsel. Jadi setiap hari tidak ada pertumbuhan, hanya di situ. Dan itu salah besar. Pertumbuhan rohani kita itu harus terjadi setiap hari lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dulu kita membaca firman Tuhan, sekarang kita membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita bertumbuh setiap hari. Jadikan ini firman Tuhan ini jadi sesuatu yang kita aneh kalau kita nggak lakuin. Sampai jadi kita aneh, kita nggak bisa tidur. Kalau ternyata kita belum baca 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kita nggak bisa tidur. Kita mesti melakukan itu sampai kayak
kalau nggak baca firman, nggak merenungkan firman Tuhan, kayaknya ada yang kurang deh. Kayaknya hidup ini ada yang kurang asik deh. Kayaknya aku melewati hidup tanpa ada sesuatu yang ada yang kurang. Kita harus menempatkan ini seperti gini, sama seperti gini. Sama seperti cewek-cewek tidak mau keluar rumah kalau tanpa alis. Gimana mau dia keluar rumah kalau tanpa alis? Jadi firman Tuhan pun gimana kita mau melewati hari tanpa kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita KGCians mesti belajar ya untuk baca firman Tuhan. Tips dari saya, baca firman Tuhan itu jangan KGCians lompat-lompat. Makanya kenapa kita makin gak mengerti firman gitu, karena kita bacanya lompat-lompat sesuai dengan arahan hati kita. Oh hari ini tanggal 8, hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 17, saya mau baca Efesus 1. Besok saya mau baca Obajah 2. Lusa saya mau baca Kejadian 5 gitu loh. Jangan lompat-lompat, makanya tambah rumit gitu loh. Karena kita menggunakan cara yang rumit untuk mengerti firman Tuhan. Kita mesti mulai belajar firman Tuhan itu dengan berurutan. Sekarang tuh ada penuntun ayat dari gereja kita dan itu sangat amat membantu. Dan mulailah untuk mendiskusikan firman Tuhan. Gini KGCians, kalau kita membaca Alkitab dan ada yang kita nggak mengerti, itu sangat wajar. Saya pun sampai hari ini, saya baca firman dan saya nggak ngerti. Itu sangat wajar. Jangan berhenti karena waktu kita baca Alkitab kita nggak ngerti. Jangan berhenti. Atau kita tetap baca tanpa kita beroleh pengertian dari situ. Ketika saudara ketemu itu, mentok, KGCians coba menghubungi MCP, menghubungi leader-leader yang lain, untuk bahas kita diskusi gitu firman Tuhan. Gimana ya kira-kira ini artinya apa ya? Saya kok bingung ya, saya bingung ya Kak, saya bingung ya Cia, gimana ya? Kita mulai bisa diskusi itu, karena sebetulnya ya, berdiskusi firman Tuhan itu adalah hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Saya juga mengalami kok KGCians hal yang membingungkan. So, cek Alkitab di rumah saudara. Kita mesti cek Alkitab di rumah, kita mesti baca firman Tuhan di rumah, karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Pastor Maria Lipesik bilang bahwa pengenalan akan Allah adalah inisiatif Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal Allah? Karena Allah sudah datang kepada kita. Gini loh, Alkitab di rumahmu mungkin adalah sebuah undangan untuk kamu bertemu dengan Tuhan. Bahwa kamu bisa bertemu dengan Tuhan di kamar rumahmu waktu kamu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai orang Kristen hendaklah kita penuh dengan firman supaya kita bisa memancarkan firman itu. Kita ini harus semakin mirip dengan firman, bukan semakin mirip dengan dunia. Semakin kita membaca firman Tuhan, maka kita sementara mengarahkan hidup kita, kekristenan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, meninggalkan tata cara dunia. So, KGCians dari ayat yang kita baca, dari semua tindakan-tindakan praktis yang kita baca, kita mesti sadar bahwa ayat di atas itu bukanlah syarat-syarat atau langkah-langkah untuk kita memperoleh keselamatan. Menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus itu harganya sangat mahal yang kita nggak bisa beli. Harganya nggak bisa kita beli dengan kebaikan kita, nggak bisa kita beli dengan kesetiaan kita. Sehingga ada yang sudah membayar itu buat kita. Sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Kehidupan kita yang berdoa, melayani adalah ekspresi dari apa yang telah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kekristenan kita mulai merasa capek dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kita berdoa nggak mendapatkan apa-apa. Kita mengasihi orang lain tapi saya malah dimanfaatkan. Bagaimana mendingan saya jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja deh. Yang penting ke gereja udah kayak gitu aja. Jangan menyerah saudara. Kalau saudara lagi ngalamin hal itu jangan mundur. Terus bergerak. Karena ada kekuatan yang diberikan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Dia memberikan kepada kita kekuatan. Saudara, di dalam menjalani kehidupan Kristen ini kita nggak sendiri. Ada tantangan yang terus-menerus datang. Ada hasrat yang terus-menerus muncul. Waktu kita hidup di dalam dosa, hasrat kita adalah melakukan dosa. Tetapi waktu kita telah ditebus dengan Kristus, hidup bagi Kristus, hasrat kita harusnya berubah. Hasrat berubah, bukan hasrat jadi dua. Oke? Pastor Rizkia bilang bahwa tidak ada gray area di dalam kehidupan Kristen. Nggak ada. Satu masih melakukan hidup dalam dosa, tapi mau berusaha untuk hidup di dalam Tuhan. Nggak ada gray area. Hasrat itu nggak jadi dua waktu kita ditebus Kristus. Justru hasrat kita berubah. Saya punya teman saudara, saya punya teman,
Dia ini adalah orang hebat luar biasa. Saya bertumbuh dengan dia dari kecil sama-sama. Satu kali kita ujian di sekolah SMA. Saya lagi ujian. Dan waktu itu guru pengawas keluar, sehingga kelas itu bisa menjadi ribut banget, berisik. Untuk kita mulai ngasih jawaban satu sama lain. Ini loh, ini jawabannya, dan lain-lain gitu. Kita mulai ngasih jawaban. Saya melakukannya, padahal saya itu sudah mengerti kebenaran. Saya lihat teman saya tuh gak melakukan itu. Padahal teman saya ini, namanya Gladys. Teman saya Gladys ini bukan orang yang pinter. Saya lebih pinter dari dia, Tapi dia gak mau melakukan itu. Setelah selesai, saya tanya, tadi aku nyontek dong. Karena ada kesempatan. Kamu gimana? Pura-pura tanya. Enggak, aku gak mau nyontek. Loh, kenapa? Kan ada kesempatan. Iya, karena saya sudah mengenal kebenaran. Mestinya kalau kita mengenal kebenaran, hidup kita berubah. Hasrat kita berubah. Hasrat kita adalah tunduk kepada firman Allah. Apakah saudara dan saya ini Kristen? Karena rupa-rupa kegiatan rohani yang kita lakukan, program-program yang kita lakukan. Apakah kita ini Kristen karena gambaran yang jelas? Bagaimana kehidupan kita sesuai dengan Alkitab? Ada hasrat yang berubah, saudara. Bukan hasrat jadi dua. No. Yesus itu dia mengasihi kita dengan luar biasa. Sehingga kita ini memperoleh. Ini orang yang dikasihi itu adalah orang yang bebas merdeka. Karena dia tidak ada di bawah penghukuman. Karena dia tidak ada di bawah tuduhan. Sama, kalau kita lagi berbuat salah, kita pasti takut. Habis pecahin piring di rumah. Kita pasti takut karena ada dakwaan nanti yang datang. Karena kita lagi melakukan hal yang salah. Tapi waktu kita tahu kita dikasihi, meskipun kita melakukan kesalahan, tidak ada ketakutan dari dalam diri kita. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan. Yesus mengasihi kita luar biasa. Sehingga dia tidak membiarkan kita ini untuk menghidup kekristenan kita sendirian. Ada kuasa dan kekuatan yang diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Supaya semakin hari meskipun godaan datang, kita tahu kita tidak akan membuahi hal itu. Kita tidak akan pernah mau membuahi hal itu. Dan kita memutuskan hidup kita untuk tunduk dan takluk kepada firman Tuhan saja. Pesan ini sederhana, saudara. Menjadi Kristen itu bukan pencapaian kita. Mengenal Kristus itu bukan pencapaian kita. Bukan pencapaian kita. Tetapi hidup terus di dalam kebenaran perlu ketekunan kita. Perlu ketekunan saudara dan saya. Saya berharap, saudara, waktu kita ketemu lagi di hall, yang kita bicarakan itu berbeda. Kita udah naik level. Lain banget daripada waktu normal. Waktu new normal lain banget. Saya pengen banget melihat pertumbuhan-pertumbuhan rohani yang pesat terjadi di masa-masa seperti ini. Dan waktu kita bertemu nanti, kita gak sendiri. Kita punya gambar yang jelas. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Ku aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat, aku bersyukur buat kasih-Mu. Aman dalam genggaman-Mu. Di hadirat-Mu ada damai. Karena ku ingat kebaikan-Mu. Karena ku ingat kebaikan-Mu. Karena ku kebaikan-Mu padaku. Pemberian terbesar yang diterima, yang pernah diterima
di dunia ini adalah Yesus. Karena dia tetap bertahan di kayu salib sebagai tindakan penundukan dia kepada kehendak Bapa. Dunia yang harusnya tidak bisa menerima dia, kita nggak layak menerima dia. Tetapi menjadi hadiah terindah bagi kita. Dan Yesus menjadi hadiah terindah bagi saudara dan saya. Kehidupan kekristenan kita dimulai sejak kita menyadari ada pribadi yang begitu mengasihi kita. Yang mau tetap bertahan bagi kita. Yang tetap hang on di kayu salib. Dia bisa turun, tapi dia tetap ada di situ. Dan itu adalah pemberian yang paling indah yang bisa kita terima. Dialah yang terbaik. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Aku berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Buat mereka yang sementara lemah. Buat mereka mungkin yang lagi bingung. Buat mereka mungkin yang lagi capek. Buat mereka mungkin yang lagi terhilang. Buat mereka yang merasa bahwa kehidupan kekristenan itu adalah sebuah tuntutan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu menyapa mereka Tuhan. Kasih-Mu sampai kepada mereka. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan diri-Mu kepada mereka sebagai Allah yang tinggal di dalam mereka, yang memberikan mereka kekuatan, yang memberikan kami kekuatan. Kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan godaan, kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejatuhan, bahkan begitu banyak godaan yang datang. Tapi kami berdoa, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu itu yang beroperasi secara sempurna di dalam kami. Pikiran kami, hati kami, seluruh lurus dengan firman Tuhan. Bahkan Tuhan, untuk setiap firman yang kita dengar, untuk setiap firman yang kami dengar, bisa bertumbuh, berbuah di dalam hati kami. Hidup kami sehari-hari yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ada di dalam pendudukan diri kepada firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami dalam keadaan yang sehat, kalau kami dalam keadaan yang baik, kalau pekerjaan kami baik-baik saja, kalau keluarga kami baik-baik saja. Kami tahu Tuhan pelihara hidup kami sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi sekarang yang lagi kacau, yang lagi sulit, yang lagi krisis seperti ini. Biar kiranya apa yang di dalam kami, apa yang kami hidupi berbuah. Keluarga kami semakin kuat, kehidupan kami semakin kuat, dan kami semakin bergantung kepada Allah. Waktu kami ketemu nanti Tuhan, kami akan merayakan kasih Tuhan di tengah-tengah krisis. Waktu kami bertemu dengan saudara-saudara seiman, kami bisa melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di KGC Online Service pada minggu ini. Senang sekali KGCian bisa beribadah bersama dengan kalian semua di sore hari ini. So KGCian, sekali lagi saya juga mengingatkan untuk minggu depan akan ada minggu kedua dari kelas Disciple Class Batch yang ke-13 yang baru saja dilaksanakan pada sore tadi untuk pertemuan yang pertama. Jangan lupa untuk ikut di pertemuan yang kedua dan selesaikan kelas kita bersama-sama. So KGCian, sama seperti firman Tuhan tadi yang telah disampaikan oleh Pastor Nancy Piri, kita harus berpadanan pada firman Tuhan. Kita bukan lagi hidup untuk dosa, tapi kita hidup untuk Kristus. So KGCian, kalau Anda merasa diberkati oleh khotbah hari ini, mari kita sama-sama untuk berbagi link. Minimal untuk 3 orang kita bagikan kepada mereka link ibadah kita pada hari ini. Saya percaya jika itu memberkati kalian semua, itu juga akan memberkati banyak orang. So KGCian, next week preacher kita adalah preacher yang sudah ditunggu-tunggu oleh para KGCian semuanya. Ya, dia adalah home pastor kesayangan kita, koko kesayangan kita, yaitu Pastor Andrew Juwana. Oh, saya mendengar ada banyak tepuk tangan di sana. Ya sudah. Oke, so KGCian, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Senang sekali bisa menjumpai kalian dan see you next week again KGCian, tentu saja dengan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. See you again KGCian. God bless you.